No, it's Yo, set piece on AFF 2022. Gua masih tetap konsisten bersama komentator layar kaca Abo Christian. Nggak haya-haya lagi, Mas? Nggak haya-haya lagi. Oh, Nggak nggak. haya-haya lagi. Pokoknya sekarang fokus ke timnas. Ya walaupun timnas memang merusak euforia yang gua rasakan di Piala Dunia setelah melihat tim AFF terutama timnas tuh rusak sepak bola itu di bayangan gua, Bo. Jujur aja. Pertama kalau ngomongin kualitas, iya, Bo. Itu jauh lah. Dan itu gue udah mempersiapkan diri untuk tidak terlalu berharap akan melihat pertandingan-pertandingan sekualitas World Cup. Cuma ketika melihat timnas main, ya terus kejadian di luar lapangan yang kemarin itu, di mana fans kita itu ngelempar bisnya Thailand, terus ekspresi kekecewaan Sintayong ketika timnas Indonesia lawan Brunei, ngelihat finishing yang hancur itu, gua kecewa sih, Bo. Nah, kalau Abu sendiri ngelihat evaluasi dari permainan timnas kita di fase grup nih, Bo. Kita rekor 3 win 1 draw. Apa catatan penting dari Abo? Yang jelas tadi Mas Angga udah sempat singgung ya, finishing dan kayaknya nggak kita doang deh yang nyadar kalau misalnya finishing timnas Indonesia terutama di edisi kali ini boleh dibilang yang terburuk lah dari beberapa tahun terakhir ya. Kalau misalnya lihat tahun lalu ya, perbandingannya apple to apple dari tahun lalu sih menurut Abo sangat jauh ya masalah finishing ini ya. Witan ini kan Coach Sintayong juga sempat singgung kemarin bahwa Witan ini salah satu pemain yang cukup konsisten dalam menyelesaikan peluang-peluang matang gitu. Tapi di edisi kali ini nggak tahu kenapa ya dia hilang sentuhan, seperti nggak nemu kliknya aja gitu. Kayak Ricky Kambuaya juga salah satu pemain yang cukup menurun juga di edisi kali ini dibandingin edisi tahun lalu. Dan kalau ngomongin evaluasi, yang jelas Abo sih cuma bisa ngelihat tim ini pas main lawan Thailand ya, Mas ya. Sisanya sih Abo nggak terlalu ngelihat. Kalau Kamboja, Brunei, dan terakhir Filipina sih Abo ya itu harusnya menang besar sih kalau misalnya finishingnya bagus. Cuma kalau lawan Thailand kemarin evaluasinya cukup menjanjikan sebenarnya kalau dari segi permainan, karena kita udah bisa mengimbangi Thailand yang boleh dibilang ya rajanya lah Piala AFF gitu. Tapi ya masih banyak kekurangan, terutama saat Rahmat Irianto keluar ya. Beberapa media sudah sempat membahas juga bahwa Rahmat Irianto ini salah satu faktor kunci kenapa timnas Indonesia bisa tampil stabil lawan Thailand kemarin. Dan ketahuan juga tuh pas kemarin Asnawi bikin blunder, dan akhirnya kan lepas tuh di tengah tuh Sarah Hyoyen lepas. Kalau ada Irianto mungkin kan kita bicara what if mungkin nggak akan kejadian kebobolan yang nggak penting itu ya. Ya itu sih paling evaluasinya lawan Thailand. Tapi ya so far di samping penyelesaian akhirnya yang masih buruk, Abu sih cukup puas ya kalau dari segi permainan. Cuma memang ya masalah finishing itu masih terlalu banyak lah, membuang-buang peluang yang nggak penting sih yang harus jadi gol. Bo, Sintayong ini kan orang yang dari sedikit mungkin yang bisa merasakan menjadi pelatih yang membawa tim asuhannya ke Piala Dunia, dan di Piala Dunia juga menoreh prestasi mengalahkan Jerman gitu. Dan orang itu sekarang ada di Indonesia di tengah carut marutnya Liga Indonesia dan ketidakbecusan Perserikatan Indonesia, federasi masih mau ngebela Indonesia. Cuma rasanya sayang sekali kalau harus dikasih dikasih kualitas atau performa yang tidak seharusnya dipertontonkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Contohnya, kalau kita bandingin AFF 2021 ada 4 pemain lah ya. Ada 4 pemain yang memang menjadi bintang pada waktu itu ya, yang mereka yang main tuh di liga luar negeri. Ada Egy, ada Witan ya, ada Asnawi, ada Arhan, Pratama Arhan, kayak gitu. Oke lah, kalau kita bilang pemain-pemain Indonesia match fitness-nya kurang bagus karena memang Liga 1 sempat diberhentikan pasca terjadinya tragedi Kanjuruhan. Cuma kan kawan-kawan atau teman-teman yang bermain di luar negeri ini kan nggak mengalami itu sebenarnya. Egy oke lah udah cetak 2 gol, tapi kalau masalah decision making itu kan masih parah banget. Dia atau mau dribble
atau mau eksekutor langsung, shoot atau mau assist, kita nggak pernah tahu dan ini udah ditegur sama Sintayong sebenarnya. Nah, menurut Abo sendiri, faktor apa yang membuat turunnya performa dari 4 pemain andalan kita di AFF kali ini dibandingkan dengan tahun lalu? Iya, sebenarnya kemarin udah pas lagi press conference after match lawan Thailand atau lawan Brunei kalau nggak salah ya. Asnawi itu sempat menjawab pertanyaan yang kayak tadi Mas Angga ngomong ya. Apakah mempengaruhi tidak adanya liga di Indonesia? Ya buat pemain yang main di Liga 1 sih jelas mempengaruhi ya. Yes. Tapi kalau bagi mereka juga yang berempat main di luar, kalau misalnya kita telah sedikit pun, mereka juga nggak banyak loh Mas. Asnawi itu beres Oktober tuh Asnawi di K-League tuh dia beres main. Yes. Jadi dia emang ada off 2 bulan. Jadi kurang lebih sama lah sama teman-teman yang main di Liga 1. Yang di Indonesia kan, ya. Ya Kanjuruhan kan Oktober juga gitu kan. Yes. Otomatis sama. Kalau ngomongin pertama Arhan, ya walaupun dia di J2 League, tapi dia nggak main juga secara kompetitif untuk Tokyo Verdy gitu. Kalau ngomongin Witan sama Egy, paling ya Witan sama Egy main berapa menit doang, tapi secara menit play nggak sebanyak pemain-pemain yang harusnya bermain lebih banyak di Liga 1 gitu. Jadi memang secara kesiapan mereka masih nyari-nyari lah waktu sehabis lawan Brunei. Tapi setelah itu pas lawan Thailand, menurut Abu sih udah nggak ada alasan lagi ya. Kalau misalnya mereka mau cari alasan ya ini udah nggak ada liga 2 bulan segala ya gimana gitu. Kalau mau alasan gitu terus masa mau sampai final. Nah, inilah yang sebenarnya gitu kan kita selalu saksikan tahun demi tahun, apalagi gua ya mungkin udah beberapa tahun nonton Indonesia, kita selalu bangga dan puas ketika mereka ini masih muda, U16, U17, U19, U23, makin senior makin turun. Nah, gua nggak tahu tuh apa yang salah. Cuma memang ini adalah faktanya pemain Indonesia seperti itu. Nah, kita coba kalau PSSI mencoba kebijakan Sintayong sebenarnya yang sangat mensupport ini yaitu naturalisasi, benar kan? Untuk mengisi gap dari atau turunnya performa pemain lokal. Naturalisasi kita berhasil mungkin ada 4 atau berapa ya, cuma 2 nggak main. Bagot sama Sandiwo sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas Jody Armat sama Spaso. Lah, naturalisasinya gua bilang tuh nggak sukses, Bo. Kalau menurut Abu gimana? Kayak gitu. Karena apa? Karena Jordi Amat yang ekspektasi dia pernah bermain di La Liga, di IPL, berhadapan sama Messi, berhadapan sama Ronaldo, jagain dan bisa membawa itu ternyata nggak bagus-bagus amat juga. Dengan defender atau lokal ya. Terus penyerang Spaso itu benar-benar luar biasa mengecewakan. Gua merindukan striker muda dari timur jauh ya, dari teman-teman kita yang ada di Papua yang kali ini tidak menghiasi lini depan. Kalau menurut Abo, naturalisasi kita berhasil nggak, Bo? Oh iya jelas, kalau Spaso kan sebenarnya itu kan emergency call ya dia. Kenapa akhirnya masuk ke timnas ya karena nggak ada Dimas Derajat aja di situ. Kalau ada Dendi, Rafli, dan juga Sananta kan sebenarnya di edisi sebelumnya atau di Piala Asia kemarin udah dipanggil gitu kan. Jadi sebenarnya kerangka lini depan kita memang tadinya tidak ada Spaso, tapi memang tidak ada stok lagi, mau nggak mau ya ngambil Spaso yang mungkin secara experience Coach Sintayong melihat ya ini dibutuhkan lah. Tapi nyatanya kan kita lihat semua ya, secara pace aja, ngomongin pace aja, nggak usah ngomongin sentuhan atau apa, secara pace aja udah beda tuh. Kalau Dendi main tuh kelihatan di depan tuh lebih fluid, lebih mau pressing, dikasih umpan terobosan dia masih mau lari walaupun finishingnya masih jelek. Tapi Spaso kalau main, ya kalau menurut Abu sih udah berat kubokong ya, kalau kata orang Sunda gitu kan. Jadinya secara Tapi Eloco bagus bro. Kalau di usianya ya, bagus, di Persib masih bagus dia. Ya, dan kalau Jody Amat sebenarnya Abu pengen lihat nanti lawan Vietnam sih. Ini kan kita bakal lawan Vietnam. Setelah tadi Vietnam menang 3-0, Abu sih pengen lihat lawan Vietnam. Soalnya kalau lihat dari pertandingan kemarin sih, jujur aja Abu nggak bisa menilai dia ya, karena lawan aja kualitasnya di bawah kita jauh gitu kan. Ya sekelas Rizky Ridho aja sebenarnya itu udah bisa main gitu tanpa Jody Amat pun gitu kan. Nah, Abu sih pengen lihat lawan Vietnam gimana. Lawan Thailand kemarin sih sebenarnya ya so far so good lah menurut Abu, nggak terlalu stunning, nggak terlalu jelek. Ya masih di tengah-tengah karena Thailand pun kemarin sebenarnya setelah mereka dapat kartu merah mereka baru bisa megang bola gitu kan, aneh gitu kan. Sebelum mereka kartu merah justru mereka nggak bisa berkembang permainannya. Jadi Jody Amat secara
kualitas belum kelihatan tuh pas lagi lawan Thailand juga menurut Abo ya. Iya, karena ada Justru akumulasi kartu ya dia ya. iya, dan akhirnya kan lawan Filipina nggak main lawan digantiin Rizky Ridho kan. Nah, Abo pengen lihat lawan Vietnam apakah memang dia cukup berpengaruh di lini belakang timnas atau enggak. Tapi yang jelas kalau dari segi ofensif dari corner kick, dari lemparan Arhan itu Jody Amat kan nggak pernah kelihatan gitu, nggak pernah dapat bola gitu kan ya. Padahal yang diharapkan kan itu ya sebenarnya kan. Cuma ya, ya. Betul. Karena kan di lawan Vietnam ini 5 pertandingan terakhir mungkin 5 pertemuan terakhir timnas senior ini kan hanya sekali menang lawan Vietnam di Piala AFF 2016. Nah, kabar baiknya semenjak timnas diasuh oleh STY dan ketemu di AFF 2020 kemarin kita berakhir imbang lawan Vietnam. The problem is penampilan Vietnam kali ini lagi dahsyat-dahsyatnya, bahkan grafiknya meningkat daripada tahun lalu, di mana kita ini yang menurun. Thailand juga gue pikir menurun sih sebenarnya gitu. Nah, menang 3 kali dalam fase grup, 1 kali imbang, sebenarnya sama sih sama kita. Golnya juga 12, cuma mereka belum pernah kebobolan kayak gitu. Nah, menurut lu apa yang harus dilakukan oleh timnas untuk bisa at least mengimbangi permainan Vietnam, Bu? Jujur ya, kalau dalam hati Abo sih, Abo optimis sih sebenarnya bisa mengimbangi Vietnam. Karena kita sebenarnya secara permainan nggak jelek-jelek amat kok gitu. Lebih banyak orang yang ngeritik ya kita main jelek segala. Menurut Abo sih justru nggak jelek ya. Kita hanya masalah hanya finishing aja kalau menurut Abo sih. Selagi kita masih bisa menyelesaikan peluang dengan baik, menurut Abo kita bisa ya minimal menyulitkan Vietnam lah kayak 2016 sebenarnya kan kita kelasnya di bawah Vietnam ya, apalagi setelah pembekuan PSSI waktu itu kan ya. Iya. Tahun ini menurut Abu sih nggak jelek-jelek amat. Jadi sih, build up serangannya bagus ya menurut lu ya, Bo ya? Iya, maksudnya ya sentuhan ada, peluangnya ada, change creative-nya bagus gitu. Bukannya Indonesia tuh bukan tanpa peluang gitu kan ngomongnya. Beda lah sama zamannya Simon McManamy, Bima Sakti gitu. Di era ini tuh kita bisa melihat bahwa Indonesia tuh punya gairah atau punya kesempatan untuk menyerang dan membuka peluang gitu. Beda aja sama angkatan-angkatan sebelumnya, tapi memang kita masalahnya di finishing aja gitu. Makanya Abu tidak terlalu pesimistis dengan squad ini, asalkan ya memang finishingnya sekali lagi kita tekankan diperbaiki. Kalau misalnya itu diperbaiki dan berhasil, bukan nggak mungkin kita bisa upset Vietnam di semifinal nanti gitu. Iya sih, 9 dari 12 gol yang tercipta itu kan berasal dari cutback dari sayap yang dieksekusi di lapangan tengah, dan itu membuktikan bahwa skema pertandingan yang diarahin oleh STY itu dipahami oleh pemain ya, minimal dari Sayuri itu paham lah bahwa dia akan mencetak gol, cuma memang penyerang kita belum ada yang klinikal ya. Dan ini Mas, masalah ego yang banyak teman-teman komen di PSSI atau dimanapun, memang itu cukup menjadi concern tersendiri buat kita sendiri ya. Kemarin ada Ricky Kambuaya yang sebenarnya itu bisa passing ke Spaso, nggak dipasing. Sadil Ramdhani yang berapa kali waktu lawan Thailand, Yaakob Sayuri kosong nggak dipasing gitu kan. Itu kan sebuah hal yang sebenarnya cukup elementer. Sebenarnya kalau dipasing ya mungkin bisa terjadi hal yang berbeda gitu kan. Tapi ya sekali lagi masalah ego ini memang harus ditekenin oleh Sintayong, apalagi lawannya Vietnam ya. Mereka ini ego atau emang nggak ngelihat posisi teman? Kalau Abu di lapangan sih, Abu kelihatan ego ya. Soalnya kemarin yang lawan Sadil itu, yang Sadil ke Yaakob itu, itu benar-benar kosong, tapi yang nggak dipasing gitu kan. Yang Spaso apalagi itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin nggak tahu lah ya. Nggak lihat gitu kan. Nggak mungkin nggak lihat gitu. Tapi ya memang kalau lawannya sekelas Vietnam, kalau kita nggak bisa memanfaatkan peluang sebesar itu, ya ini calon-calonnya akan lawan seperti Thailand kemarin gitu. Kita udah banyak peluang Mas. Kita mau reason apa lagi coba? Akhirnya kita kebobolan dari shoot on target pertama Thailand di pertandingan kemarin gitu. Iya, sama kayak Argentina Arab Saudi jadinya ya. Iya, mau alasan apa lagi gitu? Itu change created udah segitu banyaknya, tapi kita nggak bisa memanfaatkan itu. Sampai Coach Sintayong tuh kalau kita di lapangan ya, ngeliat ekspresi dia tuh, astaga gitu. Iya, sedih kan? Iya, lu depan gawang gitu aja nggak gol gitu. Si Witan tuh, ya ampun, kemarin Abo udah di pinggir lapangan, ini bener kagak gol gitu kan. Soalnya biasanya gol gitu, Witan tuh gol, pasti gol gitu. Iya. Salah satu finisher terbaik lah, tadi Abu udah sebut bilang. Witan. Iya, Witan. Dengan posisi gawang kosong gitu, gak gol gitu kan, Abu sampai,
Astaga, gimana Iya. jadi Sintayong gitu kan di pinggir Iya. di ruang ganti gitu Sampai kan. dia turun, Bro, sampai hampir sujud Iya, itu. Waduh, itu bahasa Koreanya gua nggak tahu. Ini kalau bahasa kitanya, wah masa sih, ya kan? Masa asli. sih, Bos? Kayak ngeliat apa kalau mau ngomongin Darwin Nunes ini timnas ya, bukan Liverpool kayak gitu. Nah, di luar itu, Bo, di luar itu gua nggak tahu ya kalau kita ngomongin reaksi dari fans Indonesia ini memang nggak ada otaknya memang ya, Bro. Timnas ini memang rata-rata ini memang udah apa gimana ya gitu yang kayak nggak ada harapan bahwa yang kayak lupa gitu bahwa kita pernah terjadi tragedi Kanjuruhan itu nggak lama loh, baru Oktober masih bersifat seperti itu. Kalau gua lihat Iya. sih memang nggak dalam kondisi mabok juga ya, biasa-biasa. Apakah Enggak. ya kenapa sih ini atau memang oknum aja nih, Bo? Aduh, Abu sih kalau ngomongin supporter sih nggak ada habisnya ya. Abu kan udah 5 tahun mungkin ya turun ke lapangan walaupun dibilang Eh, masih masih seumur jagung gitu kan turun ke lapangan nggak selama yang lain. Tapi ya memang secara secara kultur kita masih terlalu bocah sih Mas ya. iya, Ya sebenarnya betul nggak juga. apa-apa, maksudnya ngasih cywar ke bus Hmm. Thailand. Abu sih jujur aja Abu di situ pas lagi ada Oh yang gitu. lempar. Itu Iya, tapi suasananya gimana sih, Bo? Boleh ceritain kita nggak, Bo? iya biasa aja sih, maksudnya Hmm. orang teriak-teriak. Cuma Abu nggak tahu juga ada ya tiba-tiba yang lempar Nimpuk. sampai nimpuk. Abu nggak tahu. Cuma memang itu kan Ultras Garuda atau apa tuh bagian timur sama bagian barat kan beda tuh. Yes, 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 Nah, yes. ya itu ya anak-anak itulah. Abu sebenarnya Oh, nggak mau iya, nyalahin iya, iya. mereka. Cuma memang yang terlihat dari baju segala ya mereka-mereka ini gitu kan. Beda lah Mas. Kalau misalnya Mas di lapangan apalagi di GBK itu udah kelihatan mana yang sengaja mendukung timnas emang pengen nonton atau Iya, memang dia pengen ya cuma nyanyi-nyanyi, iya, cuma iya. bener-bener ngumpul Itu sama kan temen-temen. ada yang berdiri dilihat di TikTok tuh Oh kan iya, yang ada yang kacau Mas itu. berdiri disuruh Kacau itu. turun nggak mau, terus ada yang ngerebut bendera Thailand ya kan nyebrang ke tribunnya Thailand diambil itu kan, aduh kayak gimana ya? Ini untungnya ini bukan ya udahlah, udah bener ini AFF ini nggak dimasukin sama agenda FIFA. Kalau dimasukin ya sanksi udah pasti keras banget kan. Kemarin itu Iya, kayak iya, gitu. iya. Dan kalau ngomongin penonton tuh jadinya kasihan penonton-penonton yang lain, Mas. Jadi ke generalisasi aja gitu. Padahal ini Ya, kemarin ya, menurut ya. Abo sih so far kalau misalnya di luar anak-anak yang kemarin ngerecokin itu, Heeh. ya nonton timnas mah kita selalu aman kok, Mas. Nggak pernah yang masalah masalah ribut lah segala gitu. Tapi ya orangnya itu lagi sih kalau Abo lihat ya. Ya kalau Iya, nggak iya, tribun iya. timur, tribun barat. Ya kalau Gue kita mau sampai ngasih tahu misal gue sampai curiga ini orang-orang ini dibayar apa gimana sih sengaja Abu gitu curiga sih bikin. seperti itu Iya, karena aduh. Karena gini logikanya aja Mas lawan Thailand itu kita tuh hanya Heeh. menjual 50.000 tiket. 50.000 Yes. tiket kalau misalnya di GBK itu kapasitasnya sekarang kan 75 ya setelah Ya. renovasi. Mm. 75 berarti ada space 25.000. Tapi lawan Thailand itu benar-benar full Mas. No, nggak ada yang kosong sama sekali kecuali memang ada space yang buat Thailand gitu kan, khusus Iya. buat Thailand di situ. Tapi sisanya benar-benar nggak ada yang kosong gitu. Stadion tuh. Abu curiga sih memang ya Abu tahu lah maksudnya emang kita butuh mereka untuk nyanyi-nyanyi di Iya. stadion gitu. Iya. Tapi ya kalau Iya. misalnya emang mereka yang ngerecokin gitu, mau ngapain kita ngundang Iya. mereka gitu? Iya. Malah Iya. malah merusak citra kita sendiri. Mas bayangin ya lawan Kacau. Kamboja, Abu tuh kebetulan kan selalu di sisi ofensifnya timnas Indonesia Ya, gitu ya, kan. ya kelihatan gitu ya. Ya, jadi timnas Kamboja tuh selalu pemanasan di belakang kita gitu. Timnas Heeh. Kamboja pemanasan di belakang kita, ada yang ribut tuh, oknum di Ya. belakang, nggak ngerti deh teriak-teriak sendiri, kejar-kejaran di bawah. Itu timnas Kamboja, kalau misalnya bisa ngomong bahasa Indonesia kali ya, ini pada ngapain sih? Sampai dia pindah ke pemanasan tadinya di belakang gawang, jadi pindah ke belakang bench. Yang tadinya di belakang gawang, saking apa sih freak abis gitu kan, ngapain lu Iya. ngedukung sampai marah-marah sendiri, ribut sendiri gitu, padahal timnas lu lagi main di bawah. Iya. Memang sangat disayangkan sekali ya buat set piecer juga yang nonton kali ini emang pasti semuanya sepakat bahwa kita selalu bertanya-tanya sampai kapan kita bakal mengapresiasi sepak bola seperti itu, menganggap bahwa sepak bola adalah urusan pribadi, bahwa Iya. sepak bola adalah urusan kita sendiri, bukan urusan orang lain. Kan itu masalahnya, Bro. Kalau kita menganggap bahwa sepak bola ini adalah urusan bersama, maka kita akan jaga siapapun yang masuk untuk Iya. aman. Nah, ini masalahnya kita
mengakuisisi hal-hal umum itu ke diri sendiri. Jadi timnas nu aing, timnas nu aing. Habis itu ya gimana gua kan terserah. Itu salah tuh sebenarnya. Dan sumbu-sumbunya tolonglah ini ya mungkin ini segmennya bukan orang-orang yang suka ngerecokin ya penonton set mungkin segmennya nggak ke situ. Cuma Abu sih ngelihat ini orang-orang yang suka ngerecokin ini sumbunya pendek-pendek nih. Dikit-dikit kepancing, ngambek. Dikit-dikit kepancing. Jadi kan satu yang misalnya yang kepalanya ngambek, semuanya ikut ngambek tuh yang di belakang. Makanya kan ya udahlah gitu cuma nonton doang, lu nyanyi aja orang toh yang dibutuhin lu di sini kan nyanyinya nggak usah ribut-ribut dah. Capeknya di GBK itu deposit berapa duit itu ya. Lagi. Harus ada di banyak itu ya bukan seminar motivasi aja, tapi seminar bagaimana mendukung timnas dan kalau itu tercapai pasti nanti prestasi bagus deh, udah percaya itu. Bo, kita skip dulu masalah supporter yang nggak ada otaknya itu, Bo. Gue pengen nanya, nanti di pas lawan Vietnam, the best 11 versi Abo, komentator layar kaca, coba. Iya. Mulai dari belakang formasi 4-3-3, Bo. 4-3-3 ya, tapi Abo nggak tahu nih, apakah Abo sih penasaran nih, apakah Sintayong berani nurunin 3 back? Ini kan lawannya bukan main nih, lawannya Vietnam nih kan. Kita selama di AFF tahun ini kita belum pernah rubah formasi kecuali saat Rahmat Irianto masuk kemarin kan. Biasanya Kambuaya sama Marcelino, sekarang Irianto masuk jadi 4-2-1-3 ya. 4-2-3-1 jadinya. 4-2-3-1 depan. 4-2-3-1. Nah, Bo, menarik nih kalau misalnya memang Sintayong bakal nurunin 3 back. Tapi ya melihat pertandingan Thailand kita berkaca yang memang selevel gitu ya. Ya kurang lebih sama lah ya. Line up-nya sama yang lawan Thailand, tapi hanya bedanya menurut Abo ya Irianto harus main sih. Irianto, Marcelino, Klopp di tengah itu udah pasti kalau menurut Abo. Lino harus main ya. Abo sih prefer memang Irianto, Marcelino, Klopp harus main. 3 harus main. Karena Abo udah sempat midfielder ya. Oke. Ya, Abo sempat udah ngomong juga di episode sebelumnya karena Kambuaya ini tidak seperti AFF tahun lalu gitu. Makanya udahlah, jangan berharap kepada Kambuaya, tapi kita berharap pada Marcelino Ferdinand gitu. Di lini belakang kalau misalnya Nadeo fit, mungkin Nadeo, tapi terlihat kemarin kalau Nadeonya penggantinya juga bagus kok kemarin. Iya, Syahrul Trisna sih bagus. Kita no doubt lah untuk Syahrul Trisna. Di lini belakang Dodi Ahmad udah pasti main, Fahruddin, Asnawi, Arhan. Di lini depan yang cukup tricky nih. Egy dengan 2 gol, tapi kalau melihat Egy di pertandingan setelah dia nyetak gol agak kurang ya. Agak kurang. Super sub aja, ya enggak? Super sub, ya. Ya mungkin Witan sama Dendi udah pasti nih. Tinggal satu tempat lagi nih. Mau diisi sama siapa? Mau isi sama Lu Sadil? masih memberikan kesempatan ke Spaso enggak? Abu sih enggak. Abu sih pasang Dendi. Dendi, Witan sama Yakob mungkin kalau Abu dibanding Sadil ya. Ricky Yakob itu menjadul banget. Almarhum gitu. Itu pemain pertama yang main di Jelik tuh Ricky Yakob. Ricky Yakob bro, aduh legend. Yakob depannya Dendi, Witan sama Yakob. Oke, kita kunci ya. Oke, Servicer itu tadi terakhir best 11 dari Abo Christian, komentator layar kaca sekaligus orang dalam kita di dalam timnas ya, karena Doi sering banget ada di lapangan, sering banget ada di training dan di press conference. Teman-teman juga harus follow dari sosial media Abo Christian di Instagram, di TikTok @komentator layar kaca dan di Twitter. Jangan lupa ya, jangan lupa juga terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Kita akan pantau terus perkembangan timnas dan fansnya di Setpiece rumahnya fans sepak bola. Bye-bye. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.